Hai semua, salam rahayu teman-teman. Nah, kali ini saya mau berbagi lagi nih ide untuk menu nasi box. Ini bisa untuk ide usaha atau menu sederhana untuk berbagi sesama ya. Ini adalah resep lengkap nasi untuk 25 porsi nasi box. Kemudian ini ada tumis jamur ya, dan juga sambal tempe kikil dan lalap timun. Nah, ini menu berbagi kali ini. Langsung aja mari kita masak. Mari kisak 25 box menu berbagi, sambal, tumis dan timun serta resep nasinya sekalian. Pertama kita akan masak nasinya dulu untuk 25 box ya. Memerlukan 3 kg beras. Nah, ini airnya itu kira-kira 4 liter ya. Jadi ditambahin sedikit, tidak 1:1 ya, supaya tidak terlalu perah, atau bisa juga disesuaikan dengan karakter dari beras masing-masing ya. Kalau berasnya lembek banget berarti, atau pulen ya, berasnya pulen berarti 1:1. Kalau perah ditambahin. Nah, ini untuk ukuran sedang. Ini tadi sudah saya didihkan air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan beras yang sudah dicuci ya. Ini beras baru panen, jadi masih ada sedikit serbuk-serbuknya. Wah, ini nanti pasti enak banget ya. Setelah kita masukkan, kita didihkan ya, sambil kita buangin kulit-kulit beras yang masih, kulit padi yang masih terbawa. Diaduk, jangan ditinggal karena akan gampang banget angus ya. Nah, kita aduk terus sampai seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya, basah nyemek-nyemek seperti ini udah cakep banget. Matikan kompornya, lalu kita diamkan agar nanti mengeras atau kekal istilahnya di sini ya. Nah, ini udah saya matikan kompornya. Tetap masih saya aduk dulu ya. Kita diamkan dulu. 30 menit kemudian hasilnya seperti ini. Dia cakep banget. Siap kita kukus. Nah, langsung aja kita kukus. Hati-hati pada saat mengukus, airnya jangan terlalu naik ke atas supaya tidak terjadi itu ya, perebusan nasi. Dan juga jangan terlalu sedikit supaya nanti tidak mudah gosong. Jadi setelah mendidih, apinya dikecilkan, api sedang saja. Jangan lupa dibolongin tengahnya. Kita tutup ya, sesekali diaduk sampai matang. Kurang lebih 40 menitan ya. Untuk satu kali ngukus, tergantung dari banyaknya. Nah, ini di tengah jalan ya, kita aduk supaya matangnya merata. Jangan terlalu penuh juga ya, supaya tidak tahteng atau tidak matang mentah ya, supaya matang semua. Nah, ini sudah kita urai, kita tutup lagi, kita masak lagi sampai matang. Nah, ini hampir matang. Lihat ya, makin lama dia makin menul-menul. Tapi ini belum matang banget. Sekali lagi kita tutup lagi ya. Nah, sampai tanek istilahnya, matang banget supaya nanti nasinya enak dan tidak mudah basi. Kita sisihkan dulu nasi ya. Langsung ke menu lauknya. 500 gram kikil rebus, 500 gram tempe, masing-masing sudah dipotong-potong. Kikilnya tuh sudah direbus ya, sudah empuk. Lalu bumbunya, sambalnya 250 gram cabai campur, 10 butir kemiri dan 250 gram tomat yang sudah saya potong-potong. Nah, cabai, kemiri dan tomatnya akan kita haluskan.
Ini nanti untuk sambalnya atau bumbu halusnya. Selain itu ada bumbu irisnya, yaitu irisan 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Kita sisihkan dulu ya, kita haluskan dulu cabai, kemiri, dan tomat. Saya menghaluskannya menggunakan Mitoshiba Food Chopper CH100. Ini adalah penggiling daging, es batu, bumbu, low watt ya, hanya 300 watt. Teman-teman yang naksir bisa dicek di Instagramnya mito.id. Nah, dalam hitungan detik dia akan halus. Ini tadi tidak saya tambahkan air ya, saya menggunakan air dari tomatnya. Nih lihat nih fungsi-fungsi dari choppernya. Sudah halus, hasilnya seperti ini. Panaskan minyak, lalu goreng tempe yang sudah kita potong-potong. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Nah, seperti ini kita angkat, lalu kita sisihkan. Setelah itu masukkan bawang putih dan bawang merah iris. Kita tumis dengan kira-kira 5 sendok makan minyak. Tumis sampai warnanya berubah kecoklatan dan wangi. Nah, ini ya sudah kuning kecoklatan. Kita masukkan cabai halusnya ya, cabai, tomat, dan kemiri. Kita tumis sampai wangi. Masukkan 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 2 ibu jari lengkuas, dan 1 ikat kemangi. Nah, daun-daunan ini untuk mengurangi atau jaga-jaga ya, mengantisipasi aroma kikil yang kadang-kadang itu suka masih menyengat. Kita tumis sampai wangi ya, sampai berminyak. Nah, ini sudah berminyak ya, sudah merah warnanya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 ibu jari gula merah. Masukkan kikilnya. Lalu beri sedikit air ya, 100 cc aja, kira-kira 5 sampai 7 sendok makan. Fungsi air untuk melarutkan bumbu dan juga menyatukan rasa, terutama biar gulanya larut. Nah, setelah itu kita aduk terus sampai bumbunya mengering kembali ya, seperti ini. Tes rasa, kalau sudah oke, terakhir masukkan tempe yang sudah kita goreng, lalu kita aduk. Nah, ini akan membuat nanti tempenya kenyil-kenyil enak. Sudah gini aja, sudah mateng. Selanjutnya 500 gram jamur siram dengan air panas untuk menghilangkan aroma langu. Kita rendam-rendam sebentar. Setelah itu nanti kita akan peras ya. Kita ratakan dulu, lalu akan kita peras ya. Bilas air dan diperas. Lalu ini 500 gram bunga turi, kalau teman-teman di daerahnya nggak ada, diganti dengan 500 gram jamur lagi. Ada 3 sendok makan udang kering, kemudian 10 buah cabai, 7 siung bawang putih, kita iris-iris ya. Sambil kita rendam udang keringnya ya.
Nah, ini cabenya campur cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Tidak perlu banyak ya cabenya karena sudah ada sambal kikil. Ini untuk penyedap saja. Dan 1 batang daun bawang. Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bawang putih dan bawang merah iris. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Masukkan udang kering ya yang sudah kita buang airnya. Kita tumis sampai aromanya wangi. Masukkan cabenya terlebih dahulu ya. Nah, kita tumis bersama-sama sampai wangi ya, sampai bawangnya berubah kecoklatan. Juga udangnya ya, udang keringnya. Lalu kita masukkan jamur yang sudah kita peras. Nah, ini jamur yang terkena minyak dan panas ya. Yang diperas ini akan rasanya nanti kenyil-kenyil ya, langunya akan hilang, akan enak banget. Kita goreng ya, kita aduk terus sampai jamurnya matang. Nah, ini makin menipis ya jamurnya. Kita aduk terus. Tambahkan 1 ibu jari gula merah, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh micin atau MSG. Serta 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan bunga turinya. Lalu kita ratakan ya. Karena untuk nasi box sehingga airnya itu sangat dihindari ya. Ini akan saya tumis dulu mengandalkan air dari bahan sayurannya, dari bunga turinya. Kita aduk. Kita larutkan gulanya ya, lalu kita ratakan kembali. Nah, ini sudah ada basah-basah dari kandungan air yang ada dari bunga turi ya. Saya tambahkan 100 cc air ya, sedikit air untuk memastikan pemerataan rasa. Lalu kita tumis sampai airnya kering kembali. Nah, udah. Tes rasa. Sudah mantap ya. Ini rasanya lebih ringan dari sambelnya biar sedap ya, biar harmonis. Terakhir sebelum dimatikan kompornya, saya taburi dengan daun bawang iris. Jika ada bisa ditambah dengan bawang goreng, ditaburkan di atasnya biar lebih sedap. Nah, daun bawangnya sudah layu, sudah merata semua. Kita matikan kompornya. Dan mari kita packing ya. Turunkan dulu suhunya sebentar. Baru kita siapkan wadahnya. Kita masukkan nasinya. Nah, nasinya cakep ya. Tidak terlalu perah, juga tidak terlalu pulen.
Nah, ini sudah siap nasinya. Turunkan suhunya sebentar, kira-kira 1-2 menit, baru kita alasi dengan daun. Lalu masukkan tumisnya. Masukkan sambal kikil tempenya. Supaya lebih segar, tambahkan dengan timun. Potongan timun segar, lalu sendok, dan siap disajikan. Nah, ini dia menu sederhana berbagi ya teman-teman. Bisa juga menjadi ide usaha nasi box. Selamat mencoba. Salam kuliner Nusantara, Endes Surendes Maknyus. Selamat berbagi.